Oke kakak, sudah terekam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. datang kakak semuanya. Senang sekali kita bisa kembali bertemu di tatap maya yang kelima ini. Dan hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita dalam memperkuat pemahaman, khususnya itu dalam modul 1.1. Dan setelah kemarin kita membahas modul 1.3 terkait pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kita kembali lagi ke modul 1.1 terkait dengan refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Nah, dalam sesi ini kita akan semakin mendalami perubahan paradigma yang akan kita butuhkan sebagai guru PJOK dan bagaimana kita bisa menggerakkan perubahan tersebut dalam lingkungan pembelajaran kita. Dan semoga sesi hari ini tidak hanya menjadi tempat untuk berbagi, tapi juga sebuah kesempatan untuk merefleksikan pengalaman kita dan mencari cara baru untuk menjadi guru yang lebih baik dan lebih berdaya dalam mendukung murid-murid kita. Baik kakak-kakak, untuk memulai kegiatan hari ini, kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Silakan siapa yang mau memimpin doa, bisa klik present. Silakan kak. Kayaknya cocok nih dengan penampilan Kak Taufik untuk memimpin doa. Kak Taufik, silakan untuk memimpin doa. Saya lagi. Silakan Kak. Izin nih pakai ini Kak. Aduh, pakai topi Oh, izin siap ya. ya, nggak apa-apa. Takut silau Kak. Takut silau. Oh, siap, siap. Siap, silakan Kak. Baik, kakak-kakak semua, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Kak Taufik. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan dapat dikabulkan. Amin. Selanjutnya, Kak, yang siap Kak. Jadi di sini ada kesepakatan bersama untuk kakak agar jangan sampai ini ya. Yang pertama itu menyalakan kamera tentunya, lalu mematikan mikrofon, lalu hadir seutuhnya. Yang selanjutnya itu menghargai waktu bersama, lalu memaksimalkan fitur chat, klik resen sebelum bertanya, lalu gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik kakak-kakak, pada slide ini kita akan melihat tujuan yang menjadi landasan dari sesi pelatihan kita. Nah, di sini tujuan luas kita adalah bagaimana memfasilitasi pembelajaran PJOK yang tidak hanya efektif, tapi juga bermakna. Lalu menyenangkan dan tentunya berpusat pada murid. Nah, kita ingin memastikan bahwa setiap siswa itu merasa terlibat dan berkembang baik dalam aspek fisik maupun mental gitu kakak ya. Nah, di akhir pelatihan ini harapannya kakak semua mampu bersikap reflektif dalam menjalankan peran sebagai guru PJOK. Artinya kita bukan hanya mengajar tapi juga selalu mengevaluasi, memperbaiki dan mengembangkan diri agar proses pembelajaran semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama kakak untuk menuju capaian ini dengan semangat dan positif, itu kakak ya. Baik kakak, pada slide selanjutnya ini kita akan membahas dua tujuan utama yang akan kita capai bersama dalam pertemuan tatap maya ini. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid. Ini berarti pembelajaran yang tidak hanya efektif,
tapi juga bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Sebuah proses yang membuat murid-murid kita itu benar-benar terlibat dan berkembang gitu kakak ya. Lalu yang kedua, di akhir pelatihan ini kita berharap kakak-kakak mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesi sebagai guru PJOK dan di sini menjadi guru yang selalu mengevaluasi diri, memperbaiki diri dan terus tumbuh demi pembelajaran yang lebih baik. Nah, baik kakak, kedua hal inilah yang menjadi fokus diskusi kita hari ini. Mari kita pastikan bahwa tujuan ini bisa kita capai bersama melalui diskusi yang produktif dan mendalam gitu kakak ya. Lalu selanjutnya di sini, nah jadi nanti kakak semuanya, kakak di bagian ini kita akan melangkah lebih jauh dengan menganalisis tulisan refleksi gitu kakak ya, yang sudah kakak lakukan selama ini. Nah, refleksi itu adalah bagian penting dalam proses belajar mengajar, karena dari situlah kita bisa melihat bagaimana pemahaman kita berkembang, lalu tantangan apa yang kita hadapi, dan apa saja yang bisa diperbaiki ke depannya. Nah, melalui analisis ini, kita akan mencoba untuk lebih memahami diri kita sebagai guru PJOK, apakah kita sudah cukup reflektif. Nah, di sini kakak ada pada slide ini kita akan masuk ke agenda berikutnya, yaitu melakukan analisis terhadap tulisan refleksi dan kemudian berbagi hasilnya. Ini adalah momen penting untuk saling belajar dari pengalaman dan pemikiran satu sama lain kakak ya. Nah, dalam sesi ini kita juga akan melihat bagaimana setiap individu itu menilai proses refleksinya, apa yang sudah berjalan baik dan apa yang mungkin perlu ditingkatkan. Selain itu juga kita akan membuka ruang untuk berbagi karena dari diskusi inilah kita bisa mendapatkan wawasan baru ya tentunya dan perspektif yang lebih luas tentang bagaimana menjadi guru PJOK itu yang lebih reflektif dan adaptif. Nah, di sini mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk saling memperkaya pengalaman dan belajar bersama gitu kakak ya. Nah, selanjutnya di sini kakak-kakak, baik kakak semuanya, di sini kita akan melanjutkan dengan analisis lebih mendalam lagi mengenai tulisan refleksi. Di sini saya ingin mengajak kakak-kakak untuk merenungkan dua pertanyaan pemantik. Yang pertama, mengapa kita melakukan refleksi? Silakan kakak-kakak langsung speak up aja yang mau menjadi volunteer untuk menjawab pertanyaan pemantik ini kakak. Silakan kak, siapa yang mau menjawab pertanyaan pemantik ini? Baik Kayla, silakan Kayla. Ya, terima kasih Kak. Kalau menurut saya, mengapa kita harus melakukan refleksi? Karena kita harus belajar dari pengalaman yang sebelumnya agar kedepannya menjadi lebih baik gitu. Jadi dari pembelajaran yang sebelumnya kita refleksikan apa saja kekurangannya, jadi kita evaluasi, setelah itu kita perbaiki agar kedepannya jadi lebih baik lagi gitu. Baik, terima kasih Kak Terima Ella kasih sudah Kak. menjawab. Ya, sama-sama. Terima kasih, luar biasa sekali. Mangga, Kak Taufik Kurnia, silakan Kak Taufik. Baik, mengapa kita melakukan refleksi? Karena refleksi membantu kita mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan, sehingga membuat pilihan yang lebih informasional. Siap, terima kasih Kak. Barangkali di sini kakak-kakak semua yang ingin silakan Kak Ian. Silakan Kak untuk mengelaborasi pertanyaan pemantik.
eh, mic-nya dinyalain dulu, Kak. Ya, Ya, rep refleksi membantu kita mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan sehingga membantu pilihan yang lebih informasional. sudah, Kak. Oke, Udah, terima Kak. kasih Kak Ian sudah memberikan pendapatnya. Jadi cukup saja ya, Kak, 3 orang. Atau Kak Andris, silakan Kak Andris mau menjawab pertanyaan nomor 1. Silakan Kak untuk dibuka mic-nya. Kak. Silakan Kak. Refleksi ya. Ya, betul Kak. Refleksi itu refleksi membantu, ulangi Kak. Refleksi memungkinkan kita untuk merenungkan apa yang telah terjadi, mengidentifikasi pelajaran yang dapat diambil, dan menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Baik, baik. Itu paling Kak. Siap, terima kasih Kak Andris. Jadi Sama Kak. setelah kita mendengar dari pendapat kakak-kakak, jadi kesimpulannya itu refleksi itu alat yang vital untuk pengembangan diri gitu Kak ya. Nah, dengan merenungkan pengalaman, kita dapat belajar dari kesalahan gitu. Dan meningkatkan kesadaran diri kita untuk mengasah keterampilan. Untuk membuat keputusan yang lebih baik gitu Kak. Dan di sini juga untuk mendukung kesehatan mental melalui refleksi gitu. Kita dapat terus tumbuh dan beradaptasi dalam berbagai aspek kehidupan gitu ya. Nah, lalu di LMS juga mungkin kakak-kakak di sana ada ada pertanyaan pemantik ya kakak. Kalau kakak-kakak sudah mengelaborasi LMS-nya, di sana juga ada pertanyaan pemantik yang kedua, kalau nggak salah di sana pertanyaan pemantiknya adalah mengapa kita sebagai guru sangat penting untuk melakukan refleksi dalam profesi kita. Gitu. Silakan kak, barangkali yang mau jadi volunteer untuk menjawab pertanyaan mengapa kita sebagai guru sangat penting sekali untuk melakukan refleksi dalam profesi kita. Silakan Kak. Oke, Kak Taufik, silakan Kak Taufik. Siap. Ya Kak, karena sebagai guru, refleksi membantu guru menganalisis metode pengajaran yang digunakan, mengidentifikasi apa yang berhasil dan tidak, serta mencari cara untuk meningkatkan strategi pembelajaran. Siap, siap. Baik, terima kasih, luar biasa sekali. Silakan Kak Andris untuk menjawab pertanyaan pemantik yang kedua. Mic-nya Kak, maaf Kak. Mic-nya belum nyala. Sorry Kak, sorry. Silakan Kak. Siap. Karena refleksi sangat penting dalam proses pembelajaran, membantu kita memahami pengalaman, belajar dari kesalahan, dan mengembangkan diri. Itu paling Kak jawabannya. Siap, terima kasih Kak. Siap. Terima kasih Kak. Silakan Kak Ella untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Ya, refleksi sangat penting bagi guru di sini. Selanjutnya saya menambahkan ya, tentunya misalkan pada pemahaman siswa, jadi ini membantu, jadi sebagai alat untuk membantu guru untuk memenuhi kebutuhan siswa. Jadi cara belajar siswa kan beda-beda gitu ya. Terus kebutuhan siswa juga beda-beda. Tidak semua. Jadi dalam satu kelas itu kan heterogen gitu ya, beda-beda. Nah, di situ
di refleksi itu di situ kita jadi paham gitu kebutuhan anak, kebutuhan siswa itu seperti apa, pendekatan belajar mereka itu menggunakan cara seperti apa, begitu. Siap, luar biasa sekali Kak Ella, terima kasih. Jadi dengan melakukan refleksi, guru itu dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif gitu Kak ya, dan memastikan bahwa mereka itu saling memberikan yang terbaik untuk siswa dan memenuhi tantangan yang ada dalam pendidikan. Baik, terima kasih Kakak yang sudah menjawab. Kita next lagi ya Kakak. Bentar. Nah, di sini kakak nanti menganalisis sebuah ini ya. Jadi analisis ini dapat kakak tuliskan di sebuah media tertentu untuk membantu diskusi. Nah, nanti kakak-kakak agar menjawab pertanyaan pemantik, di sini ada 6 pertanyaan pemantik untuk kakak-kakak dan nantinya kakak-kakak agar menuliskannya di kolom apa di Google Slide gitu kakak ya. Nanti saya bagikan terlebih dahulu, bentar. Sorry. Silakan Kak untuk membuka linknya. Aman Kak untuk linknya bisa terbuka semua. Bisa, Kak. Siap, siap. Nah, nanti kakak-kakak di sana menuliskan jawabannya sesuai dengan yang sesuai nama masing-masing gitu ya kayak. Nah, ini. Nah, misalkan contoh di sini Kak Taufik Kurnia. Jadi Kak Taufik Kurnia itu bisa menjawab nomor 1, nomor 2, nomor 3 di slide ini ya Kak ya. Lalu selanjutnya di sini ada nama Kak Taufik juga. Jadi sesuai dengan namanya ya Kak ya. Silakan Kak untuk menuliskan apa jawaban dari pertanyaan pemantik gitu Kak ya.
Bentar Kak, saya di HP jadi rada ini aduh. Saya lagi di mertua ngebawa ini, bentar. Siap, siap Kak, siap Kak. Atau di ini aja tuh Kak, di apa? Di kolom chat nanti saya tinggal pindahkan aja ke Google Slide-nya.
Sudah Kak, selanjutnya gimana? Kita tunggu yang lain aja ya Kak, biar Oh iya, biar bal-balangan. iya siap. Oke, udah beres. Udah. Siap, siap Kak. Kita tunggu yang lain dulu.
Baik Kak, sebelum kita ini apa menunggu yang lain, silakan untuk kakak-kakak yang bersiap untuk membacakan jawabannya. Silakan Kak, yang mau membacakannya siapa? Silakan Kak Ella. Semuanya Kak atau nomor berapa? Semuanya aja biar ini Kak, biar apa? Biar semuanya orang juga tahu gitu Kak. Ya kakak Oh. teman juga tahu gitu. Ya, untuk pertanyaan pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3? Kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang ditulis? Nah, jawaban saya, yang pertama saya menulis refleksi biasanya di malam hari setelah selesai dengan pekerjaan rumah. Kalau tidak sempat biasanya saya catat dulu di HP untuk poin-poin pentingnya aja. Lalu keesokan harinya di sekolah kalau ada waktu luang baru dilanjutkan gitu, Kak. Ya, Terus yang kedua, perasaannya ya. Perasaan saya saat menulis refleksi itu kalau segera dilakukan itu sangat mudah, tapi kalau ditunda lama-kelamaan akan lupa dan menjadi seakan sangat sulit gitu. Karena lupanya itu sulitnya mah. Yang ketiga yang menjadi tantangannya adalah menyegerakan menulisnya, karena kalau kelamaan ditunda-tunda gitu bisa lupa. Terus selanjutnya yang keempat, untuk penulisannya saya masih menggunakan kalimat demi kalimat yang keluar dari pemikiran saya gitu, dan yang saya rasakan aja. Nah, seharusnya penulisannya kan sudah tertib dan rapi. Keterampilan yang dibutuhkan agar dapat melakukan refleksi lebih tajam dan mendalam lagi sepertinya saya harus meningkatkan literasi, baik dari segi membaca agar wawasan semakin luas ataupun dari segi pemahamannya. Jadi memahami setiap bacaan agar maksud dan intian bacaannya lebih cepat dipahami. Kosakata juga akan semakin banyak kalau kita rajin membaca gitu. Untuk yang terakhir yang saya harus lakukan adalah membiasakan diri agar kalau sudah terbiasa akan lebih mudah dan bisa lebih baik lagi. Yang bisa membantu saya adalah circle satu perjuangan yang sedang sama-sama belajar gitu. Jadi ada teman yang saling support. Gitu aja Kak, kalau dari saya. Terima kasih. siap. Terima kasih Kak Ella sudah merefleksikan apa yang ada di pertanyaan pemantik itu ya Kak ya. Menarik sekali bahwa Kak Ella itu setiap mau menuliskan refleksinya itu pada malam hari gitu ya Kak ya. Nah, dengan pekerjaan rumah kalau tidak sempat biasanya Kak Ella itu menggunakan HP terlebih dahulu untuk mencatat poin-poin pentingnya gitu Kak. Nah, lalu saya juga tertarik dengan jawaban yang nomor 5 Kak. Hmm, karena kemarin kita sudah ini Kak, apa, sudah belajar tentang refleksi framework Gibbs dan Borton gitu Kak ya. Nah, Kakak Kayla bisa mencobanya gitu Kak ya. Bisa mencobanya dan ada beberapa refleksi juga, model refleksi juga, banyak seperti segitiga refleksi, lalu 4F gitu atau pakai topi gitu Kak ya. Jadi itu untuk memudahkan Kakak untuk merefleksikannya gitu Kak ya. Sangat luar Ya, biasa sekali Kak Ella, terima kasih banyak. Lalu siapa lagi Kak yang siap, siapa lagi Kak yang mau apa membacakan jawaban kakak-kakak yang sudah dituliskan di Google Slide? Silakan Kak untuk resen. Sok Kak Pauji. Silakan Kak Fauji untuk membacakan jawabannya. Kita sharing-sharing aja di sini perasaan Kak Fauji. Oke, siapa mohon izin tambah soalnya aku
nomor 1, pertanyaan refleksi mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1.3 modul 3 kapan biasanya menulis refleksi apa saja? Jawaban saya dengan memahami modul yang tertera di SM, saya lebih bisa memahami apa itu merefleksikan diri, memahami materi modul yang kita pelajari, jadi dengan cara mengkajinya dengan tugas tertera di menu. Kalau saya kita habis belajar tatap muka, saya lebih langsung gitu merefleksikan diri. Contohnya yang tadinya misalkan kurang paham lagi gitu. Itu Mohon maaf Kak, Kak Fauzi, suaranya kurang jelas Kak Fauzi. Bentar. Oh, kurang jelas. Suaranya kurang jelas. Betul ya Kak Topik, kurang jelas ya? Siapa? Atau Kak Ella? Ya Kak, terputus-putus Kak. Oh, siap. Iya, di sini juga terputus-putus. Oh ya, berarti sama ya, itu dari Kak Fauzi. Silakan Kak Fauzi. Sinyalnya kayaknya coba. Pak. Nah, itu udah bagus. Siap. Yuk, silakan Kak Fauzi dilanjut. Ini. Oke. Halo, jelas Pak? Jelas, siap. Silakan Kak. Ya. Oke, jawaban nomor 1 dengan memahami modul yang atau materi-materi yang kita sudah yang fasilitator jelaskan, saya lebih bisa memahami apa itu pentingnya merefleksikan diri. Setelah kita memahami isi materi modul yang kita pelajari, pemahaman yang awalnya tidak tahu menjadi tahu dengan cara mengkaji ulang dan tugas-tugas yang tertera di menu modul LSM. Jadi setiap selesai pembelajaran yang dipaparkan oleh fasilitator, saya suka mengkaji ulang gitu Pak. Mengkaji ulang, memahami kembali itu. Kadang kan kalau paham bingung gitu ya, sedangkan belajar tetap Zoom gitu. Jadi lebih mengkaji ulang kembali isi materinya. Dua, bagaimana peran saya setelah saya nulis apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis teks. Oke. Yaitu perasaan saya saat menulis merefleksikan, saya lebih senang saat mengerti apa itu refleksi. Dengan adanya tujuan, manfaat, dan hasil dari setiap kegiatan yang kita lakukan akan menjadikan ilmu jika kita paham apa yang sudah kita kerjakan. Jadi maksudnya perasaan saya senang gitu Pak, di saat kita tahu pentingnya merefleksikan diri. Itu kalau kita paham, maka materi yang kita ketahui akan menjadi ilmu gitu Pak. Terus nomor 3, hal saja yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, hal apa yang menjadi tantangan. Yaitu merasa maka kita dapat belajar dari apa yang sudah kita kerjakan, seperti keterampilan, pemahaman diri, tantangan yang saya lakukan adalah di saat kita sudah bisa merefleksikan suatu hal dengan penulisan yang mengharuskan saya berpikir lebih dari biasanya untuk mendapatkan refleksi dengan baik. 4, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini, seperti apa penulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Selama ini saya menuliskan dengan modul Gibbs karena lebih mudah dan bisa dipahami lebih cepat. Seharusnya saya lebih mengeksplor lagi kembali model-model yang lebih banyak serta memahami manfaatnya. 5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan baik? Lebih baik lagi, keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya?
yaitu saya harus lebih banyak dan memahami lagi cara penulisan atau lebih mendalam tentang refleksi itu digunakan dengan refleksi model-model lainnya. 6. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Nah, untuk jawaban nomor 6, harus banyak lagi belajar dan tidak malu untuk bertanya pada siapapun, kepada junior ataupun senior. Karena kita harus bisa mengeksplor segala suatu hal yang baru agar apa yang kita tidak tahu menjadi tahu. Dan kita bisa memahami. Ya, orang-orang yang di saat kita yang membantu kita, yaitu orang-orang yang kita anggap mereka bisa memberi masukan, contohnya kepala sekolah, guru, dan guru mapel dan guru kelas. Oke, Pak. Paling Siap, Kak Fauji. Terima kasih atas pemaparannya. Silakan satu lagi ya, Kak ya. Karena kita sudah mau habis waktunya. Mungkin satu orang lagi dari kakak-kakak yang mau ini, barangkali Kanopa. Ayo boleh Kak. Ya, siap. Siap, silakan Kak. Kak. Izin menjawab ya Kak. Ya. Bentar. Oke, untuk pertanyaan yang ke-1, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang ditulis? Saya biasanya menuliskan refleksi itu ketika sudah selesai membaca modul atau selesai Google Meet kayak gini gitu. Terus biasanya saya selesai modul itu ketika ada waktu luang biar lebih bisa diulang-ulang lagi gitu ketika membaca modulnya. Terus yang biasa saya tulis itu poin-poin penting di modul tersebut. Nomor 2, bagaimana perasaan saya selama menuliskan refleksi, apa yang muncul di pikiran selama setiap kali saya menuliskan refleksi. Perasaan saya itu ketika menuliskan refleksi merasa senang. Karena ketika menuliskan refleksi itu menjadi materi itu jadi gampang memahami gitu apa yang sudah saya tuliskan dan apa yang sudah saya baca untuk dituliskan. Dan hal yang saya pikirkan ketika menuliskan refleksi itu ketika mencari pertanyaan pemantik itu yang agak sedikit bingung gitu. Ya. Terus yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Hal apa saja yang menjadi tantangan. Hal yang lebih baik dengan menuliskan refleksi yaitu pemahaman diri saya menjadi lebih baik, meningkatkan keterampilan dalam menulis, dan dapat mengembangkan keterampilan kritis dan analisis. Dan yang menjadi tantangannya yaitu ketika menuliskan saya merasa kesulitan untuk menyusun apa yang ada di pikiran saya itu gitu. Yang keempat, bagaimana saya menuliskan rubrik penulisan refleksi selama ini, seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Selama ini saya menggunakan rubrik framework yang Gibbs. Siap. Yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik, keterampilan apa yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Dengan apa ya? Yang bisa saya lakukan agar bisa lebih baik yaitu saya keterampilan yang dibutuhkan adalah keterampilan menulis, pemecahan masalah, dan keterampilan observasi. Yang keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya?
yang bisa saya lakukan dengan melibatkan proses berkelanjutan untuk merenungkan praktik mengajar, interaksi dengan peserta didik. Yang bisa membantu saya yaitu atasan, di saya itu ada atasannya, ada kepala sekolah dan manajer akademik. Kemudian rekan sejawat dan peserta didik. Sekian dari jawaban dari saya. Siap, terima kasih Kanopa sudah memaparkan jawaban Kanopa. Dari refleksinya sangat luar biasa sekali ya Kak, dari beberapa volunteer yang tadi sudah membacakan, mulai dari Kak Ella, Kak Pauji, Kak Nova, itu sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan nanti kedepannya kakak-kakak semuanya juga bisa setiap beres pembelajaran itu bisa lebih bisa merefleksikan gitu, biar pembelajaran PJOK itu lebih hidup gitu Kak, lebih menarik dan lebih menyenangkan gitu Kak ya. Baik kakak-kakak, slide selanjutnya, nah ini udah, nah ini sudah kakak barusan sudah berbagi refleksinya dari ketiga volunteer kita. Lalu pada akhir sesi kita hari ini, kakak semuanya ada dua hal penting yang diharapkan bisa kita capai bersama. Di sini yang pertama, kakak-kakak diharapkan sudah memahami konsep refleksi serta pentingnya refleksi ini gitu kakak ya. Nah, tentunya terutama dalam hal keberpihakan kepada murid. Nah, di sini bentar Kak. Nah, di sini bukan hanya sekedar evaluasi diri gitu Kak ya, tapi juga langkah penting untuk kita memastikan bahwa kita itu selalu berpusat pada kebutuhan dan perkembangan murid gitu Kakak. Lalu yang keduanya Kakak telah mulai mengimplementasikan ya kemampuan untuk menulis refleksi menggunakan berbagai model refleksi yang berbeda. Ini akan memberikan sudut pandang baru dalam melihat pengalaman mengajar sehari-hari. Jadi sehingga kita bisa terus berkembang sebagai pendidik gitu Kakak. Nah, dengan dua capaian ini kita semakin siap untuk menjadi guru yang lebih reflektif, betul ya Kakak? Lalu menjadi lebih adaptif dan tentunya lebih berfokus pada kepentingan murid. Nah, Kakak pada hari ini mungkin akhir dari sesi kita hari ini ya Kakak. Dan sebelumnya sebelum kita mengakhiri pembelajaran malam hari ini, silahkan kakak-kakak yang mau merefleksikan tentang pembelajaran pada malam hari ini. Dan di sini saya mempunyai pertanyaan pemantik buat kakak-kakak, barangkali kakak yang mau jadi volunteer untuk menjawab pertanyaan dari saya nih ya Kak ya. Nah, setelah pembelajaran malam ini, akhirnya saya mampu titik-titik Kak. Silakan kakak yang mau jadi volunteer untuk menjawab pertanyaan ini. Siapa Kak? Jadi pertanyaannya gini Kak, setelah pembelajaran malam ini, akhirnya saya mampu apa gitu Kak. Silakan Kak, yang mau jadi volunteer. Oke, silakan Kak Ella. Ya, khususnya untuk pembelajaran malam ini, saya mampu memilih rubrik untuk itu Kak, refleksi, penulisan refleksi. Siap. Siap Kak, terima kasih atas refleksinya pada akhir sesi ini. Dan sebelum mengakhiri pertemuan kali ini juga, saya minta kakak untuk menghidupkan kameranya kakak, kita foto bersama dulu, biar ada dokumentasinya gitu Kak. Soalnya dari awal kita Google Meet, belum pernah ada ini ya Kak ya, belum ada ininya. Silakan Kak, yuk kita dibuka Kak Taufik Nur Sabil, Kak Hadian Apandi, Kak Ian. Bentar kok, ini saya gimana error nih? Oh, siap.
Gayanya kayak gimana, Kak? Siapa tahu ada yang mau memberikan satu gaya aja, satu gaya, Kak Ella atau Kak Taufik Kurnia. Ya mantap aja Pak lah, mantap. Mantap gini ya, siap. Siap. Bentar ya, saya siap Kak Fauzi. Oh maaf, kita matikan dulu ini ya. Foto dulu aja, nggak apa-apa. Yuk, silakan Kak Andris. Yuk. Siap. 1, 2, bentar. Sip. Sip, Kak. Buka topik ya Kak, saya buka topinya ya Kak ya. Siap, siap Kak. Kita ini dulu, kita penutupan dulu. Siapakah yang mau menjadi volunteer untuk memimpin doa penutup ini? Silakan Kak Heri. Ya. Barangkali. Soalnya belum kedengaran nih Kak Heri hari ini. Suaranya kayaknya lagi capek ya. Atau Kak Taufik. Ya. Silakan Kak. Mangga sama Kak Taufik aja. Oh ya, Kak Taufik Nur Sabil, silakan Kak Taufik. Belum pernah kedengeran nih suaranya Kak Taufik nih. Yang baru pulang dari PON Pak tuh suruh mimpin Pak. Oh iya betul. Siapa? Ya yuk Kak Taufik. Alhamdulillah ya, Jawa Barat. Ya, alhamdulillah Jawa Barat. Ya. Mantap Kak, mantap. Lanjutkan. Ya, terima kasih. Sebelum mengakhiri bimbingan ini, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati. Selesai. Semoga kita diberi kelancaran, kesehatan, dan segalanya. Amin, amin, amin. Terima kasih Kak Taufik sudah memimpin doa penutupnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.